Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ahlul Bait, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang akan datang. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang serat historis dan teologis, yaitu mengenai status budak dalam Islam antara realitas historis dan prinsip keadilan. Ini adalah suatu tema yang kompleks yang menuntut kita untuk menjembatani antara realitas histori, ajaran Islam, dan perspektif moral kontemporer saat ini. Mari kita awali dengan memahami konteks historis perbudakan pernah menjadi realitas sosial ekonomi di berbagai peradaban, termasuk dunia Islam. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit melarang praktek ini, namun secara bertahap melemahkan legitimasi dan mendorong pembahasan ayat-ayat seperti Al-Quran surat Al-Balad ayat 13 yang berbunyi Fakur rokobah, yang artinya itulah upaya melepaskan perbudakan. Dan begitu pula dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa zaridil junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dalam ayat Quran di atas menekankan terhadap kemuliaan pembebasan budak dan pahala yang didapat darinya. Dalam fikih klasik, perbudakan diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti tawanan perang dan keturunan budak. Namun para ahli fikih meletakkan batasan ketat mengenai sumber perbudakan, memperluas kesempatan pembebasan, dan meningkatkan hak asasi para budak. Kewajiban membebaskan budak secara bertahap, larangan kezaliman dan eksploitasi, serta pengakuan hak atas keluarga, pendidikan, dan bahkan kepemilikan harta. Semuanya menunjuk upaya fikih klasik untuk mengimbangi realitas perbudakan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap sisi kelam sejarah praktek perbudakan meskipun dibatasi dan diimbangi, tetapi menimbulkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan abolisionis dalam dunia Islam muncul pada abad ke-19
dipengaruhi oleh reformasi Islam dan kontak dengan dunia barat. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani berargumen bahwa perbudakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Akhirnya, pada abad ke-20, perbudakan secara resmi dihapuskan di seluruh negara muslim. Ini menandai kemenangan prinsip-prinsip keadilan dan asasi manusia yang ditekankan dalam Islam. Teman-teman sekalian, memahami sejarah hukum budak dalam Islam bukan sekedar menelusuri jejak historis, tetapi juga memiliki relevansi penting bagi dunia kontemporer. Masih banyak praktek-praktek eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang mirip dengan perbudakan, seperti human trafficking, kerja paksa, dan perbudakan modern saat ini. Kejadian sejarah membantu kita mengidentifikasi akar historis praktek-praktek ini dan mengembangkan strategi untuk melawannya. Lebih dari itu, pemahaman ini memperteguh komitmen kita terhadap prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia yang merupakan inti dari ajaran Islam. Al-Quran dan hadis serta dalam ajaran tentang pentingnya memperlakukan semua manusia dengan baik, terlepas dari asal-usul atau status sosial mereka. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi landasan dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia kontemporer, baik di tingkat individu maupun kebijakan. Jadi, kesimpulannya, status hukum budak dalam Islam adalah topik yang kompleks dan penuh dengan pembelajaran. Kita belajar dari sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan kita menggunakan perspektif teologis Islam untuk memperkuat komitmen kita terhadap keadilan dan hak asasi manusia di dunia kontemporer. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai motivasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Ditutup saja dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfiruhu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.